Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, pada pagi yang bersukacita ini, yang berbahagia ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita naikkan setiap syukur kita, pujian kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kita, Dialah yang layak dipuji. Mari kita nyatakan dalam pujian kita, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Di akhir lagu pujian kita bersatu di dalam doa pembukaan. Engkau kami puja Tuhan, Yesus kami, Raja kami. Yesus kami puja, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah berdiri di tengah kasih, ditinggikan dan dipuji. Engkau kami puja Tuhan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan sembah dan puji, sembah dan puji berikan. Berdiri
Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita bersatu di dalam doa pembukaan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku menyembah. Nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam pujian kita, mari kita nyatakan bahwa kita merindukan Tuhan. Kita merindukan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian ini, dan di akhir pujian meminta dengan hormat Bapak Guru Begia memimpin kita di dalam doa penyerahan. Satu hal yang selalu kami rindukan Tuhan, kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami rindu menyenangkan Tuhan, karena Engkau-lah dambaan hidup kami. Tuhan yang jadi hartaku, menyenangkan. Kita pujian dari awal. Satu hal yang kurindu, satu hal yang selalu kurindu, kehadiran-Mu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan. Yesus, Kau dambaan-Ku, ku sujud penuh. Curahkan urapan-Mu saat ku senang. Yesus, Kau dambaan-Ku, ku sujud menunggu. Curahkan urapan-Mu saat ku senang. Hadirat-Mu melingkupiku, saya kan cuma mampu beribu. Hadirat-Mu melingkupiku, menenangkanku. Kini ku menawar hidupku, basuh diri. Hadirat-Mu melingkupiku, hadirat-Mu melingkupiku, menenangkanku. Kini ku membawa hidupku, basuh diriku. Yesus, Kau dambaan-Ku, ku sujud menunggu.
Tuhan. Sepanjang hari bumi penghormatan kepadamu kemuliaan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu Tuhan, oh Yesus. Amin. Sepanjang hari bumi penghormatan kepadamu kemuliaan. Lebih sungguh katakan, mulutku penuh sesakan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari bumi penghormatan kepadamu bagi menghormat kemuliaan ya Bapa. Di sepanjang hari dan setiap detik kami memberikan penghormatan hanya untuk Tuhan. Terima kasih sepanjang waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang minggu yang kami lalui, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan melindungi dan mengarahkan hidup kami. Kami menyadari bahwa semua apa yang telah kami peroleh, kekuatan, kepintaran, dan apapun yang telah ada bagi hidup kami, semuanya daripada Tuhan. Umat terlebih pada saat ini kami boleh berhimpun di hadirat Allah. Kami sujud memandang Tuhan, kami memuliakan Tuhan atas kebaikan Tuhan yang tiada berhenti dalam hidup kami. Terlebih saat ini kami boleh ada di hadapan Tuhan, suatu kebahagiaan yang nyata bagi hidup kami. Kami boleh menyatakan kepada Tuhan bahwa kami hidup oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi hidup kami. Pada kesempatan ini kami akan memulai ibadah kami. Bapa, Engkau sentral hidup kami. Engkau adalah pusat dari segala kehidupan. Oleh karena itu kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Ya Tuhan, berdaulat atas hidup kami. Kami mau menyembah, kami mau memuji Engkau. Biarkan kuasa Allah Roh Kudus mengalir di tempat ini, penuhi kami semua. Kami mau menyembah Engkau dengan penuh sukacita. Kami naikkan di hadapan Tuhan oleh karena Engkau baik dalam hidup kami. Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon kuasa-Mu ambil alih semua yang melayani-Mu saat ini, WL, singer, pemain musik, dan penerima tamu, bahkan kolektan, dan semuanya yang telah Engkau pilih. Engkau pakai mereka dengan luar biasa Tuhan, dengan urapan surgawi yang Engkau hadirkan bagi hidup mereka. Biarkan kami semua yang hadir di tempat ini boleh beribadah dengan penuh damai sukacita daripada Allah. Kami boleh menikmati hadirat Allah yang sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami. Kami juga berdoa kepada-Mu yang akan hamba-Mu, yang akan menyampaikan sabda firman-Mu kepada kami. Mari Tuhan merapi hamba-Mu. Kau panggil lebih dahsyat Bapa untuk memberitakan kebenaran Injil-Mu bagi kami. Biarkanlah kami setiap yang mendengarkan akan firman-Mu, kami boleh hidup dengan firman-Mu dan berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu, katakan apa yang Engkau mau melalui hamba-Mu. Penuhi jiwanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Jika ada kuasa jahat, kuasa iblis yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami, kami sepakat, kami tolak dalam nama Yesus Kristus, Allah yang berkuasa di tempat ini. Penuhi tempat ini. Jika
jika ada saudara-saudara kami yang belum sampai di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan hantarkan mereka sampai di tempat ini. Biarkanlah kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan dan memulihkan menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami menyerahkan ibadah kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita adalah Raja Maha Besar. Mari kita datang menyembah Dia. Mari pujian kita, karena Dia adalah pencipta dunia ini, karena Dia yang membentuk gunung-gunung. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Datang menyembah Dia. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran datanglah, mari bersyukur dan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk kehadiran datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha. Dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu yang segera Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menaikkan satu pujian, dan di akhir lagu pujian kita meminta dengan hormat Ibu Esmendreva memimpin kita di dalam doa persembahan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terkira. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Mari kita besarkan nama Tuhan. Amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia.
Oh, rasakanlah nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besarnya. Oh, besarkan, oh, besarkanlah namanya Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditentukan. Kita puji dari Allah. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa dalam segala. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin. Allahku luar biasa. Haleluya. Allahku luar biasa dalam segala. Katakan amin. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Maada sa wagalito ama wa masin bapak ibu dan Yesus. Barang minggu ada saya lo kau lawan orang na akan ada ya kau. Wai pa anda wa mama te wai pa anda baga bulan tu ko makas tu ba. Dengan tola te go bulan aga bali manes tu lo ngong ngira mo so ay no ni mo. Mau bawa de mo ko kan sa yung gusto ang mo. Gusto lang ni wala ni ko tumino sobi. Mau aga banaya de so ay mo mo to mano so mas mo ni so ay. Bikin na sulani ba mas mo aga. Sino mo la. Sama tidak mau bangun semua. Tahu kalau balik balik rumah, tidak mau. Kalau yang mau lagi sama hubung bos, lo faham ada ada. Kalau itu ada dari sekolah. Kalau nak dia waso, dia luar. Ada yang mau masuk di sekolah sini di Sibai, ramai dolar. Kami ialah kembali nus itu pada tema yang murah tema yang murah masih masuk. Anda bagaimana matong dagay dahil soal ay bagaimana dahil soal na ubay so manahiyang na soal yang mga soal hindi ano masugod kaya maado man sa hagay haleluya amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan segera berikan persembahan bagi Tuhan. Sembari menjalankan persembahan, kita mengangkat pujian tidak dalam tangan yang hampa.
Ku datang ke hadirat-Mu menyatakan rasa syukur. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya dari padamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi Dia. Dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya dari padamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi segalanya yang ku miliki, semuanya dari padamu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu, dan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih untuk persembahan, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan bejana hati kita menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak pimpinan jemaat. Kiranya Tuhan melawat kita, kiranya Tuhan bersabda dengan kita. Mari kita sambut firman Tuhan, nyatakan pujian-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 Puji Tuhan. Salam. Kenapa kurang semangat ya? Kayaknya lagi banyak masalah. Puji Tuhan. Salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita di Gereja Pentakosta Indonesia ini terkenal dengan haleluya kita. Ya. Siapa yang berdiri di altar ini pas bilang puji Tuhan selalu dijawab dengan haleluya. Dari altarnya bilang haleluya selalu dijawab dengan haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu paham apa sih yang dimaksud dengan haleluya ini. Artinya kita jangan hanya ngomong haleluya, 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 tapi kita tidak paham apa yang disebut dengan haleluya. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita dengan tema haleluya. Ya. Ya. Kita buka dari Mazmur pasal 146 ayat 1. Mazmur pasal 146 ayat 1. Jadi kita khususnya yang berjemaat di Gereja Pentakosta Indonesia ini minimal kita harus paham, ya, harus paham yang disebut dengan haleluya. Jadi biar kita semakin percaya diri, biar kita semakin pede mengatakan haleluya itu. Jangan nanti dari depan ini bilang haleluya, nggak ada yang jawab. Saya coba ya, haleluya. Haleluya. Ini ciri khas Pentakosta. Nggak ada di gereja lain begitu. Kalau di gereja lain bilang haleluya, udah haleluya aja, nggak ada yang jawab. Tapi di Pentakosta inilah ciri khasnya. Di depan ini ngomong haleluya, pasti dijawab haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, hari ini kita coba pelajari biar kita paham apa yang disebut dengan haleluya itu, ya.
Mazmur pasal 146 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan, hai jiwaku. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, haleluya itu apa artinya? Nah, saya coba jelaskan kepada kita semuanya dengan singkat. Semoga kita nanti bisa paham apa yang dimaksud dengan haleluya. Nah, haleluya adalah, ini berasal dari dua kata. Berasal dari dua kata, yaitu halelu dan ya. Nah, kata ya ini menunjuk kepada sebenarnya YHWH atau Yahweh. Yahweh itu adalah Tuhan, Tuhan Israel atau Allah Israel. Tentu Allah Israel atau Tuhan Israel adalah Tuhan kita juga. Jadi saudara sekalian, kalau dibilang YHWH, berarti itulah Tuhan kita. Tuhan Israel, berarti Tuhan orang Kristen juga. Di luar daripada Kristen dan Israel, tidak ada yang percaya dengan Yahweh atau YHWH. Islam, dia tidak percaya dengan YHWH. Dia percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita percaya dengan YHWH atau Yahweh atau Tuhan orang Israel dan Tuhan orang Kristen juga. Nah, jadi ya itu menunjuk kepada YHWH atau Yahweh. Nah, kalau kita lihat makna tiap huruf Ibrani, coba kita lihat huruf-huruf Ibrani ini ya. Jadi tidak semua lah ya, karena kita di sini bukan kuliah. Tapi ini bentuk-bentuk hurufnya. Ya, bentuk hurufnya, kalau satu itu alef, lihat bentuknya. B, seperti itu bentuknya. Gimel, nah lihat bentuknya kayak bentuk L, kayak bentuk kursi. Dan kita langsung aja yang saya kasih gambar bintang di sekelilingnya atau gambar matahari, itu he. Jadi sebenarnya itu H. Kalau dalam bahasa Ibrani, kata Ibrani dibaca he. Nah coba lihat itu. He itu dia seperti sedang mengangkat tangan, ya. Gambarnya seperti seorang sedang mengangkat tangan. Dan halelu, ya. Le itu kalau dalam kata Ibrani-nya disebut lamed. Ini kayak bentuk tongkat. Ini ya, maksudnya itu ini ya. Ini di atas, yang di pojok. Ya, lamed. Jadi dalam bentuk tongkat. Yang tadi kalau he atau hale ini dalam bentuk seorang mengangkat tangan. Seorang mengangkat tangan sedang menyembah. Ya, tapi kalau lamed ini dalam bentuk tongkat gembala. Nah, saya akan jelaskan. Ya, dalam bentuk tongkat gembala. Nah, ini makna tiap huruf Ibrani. Tadi alef itu gambar kepala sapi. Nah, ini ya. Alef itu gambar kepala sapi. A ya, itu nomor 5 itu loh. Nomor 1. Alef itu gambar kepala sapi. Dan B itu gambar rumah. Dan seterusnya. Tapi kita langsung aja ke warna merah. He, dia ini menunjuk. Ya, seperti yang tadi kan, menunjuk. Nah, kalau lamed ini dalam bentuk tongkat. Dalam bentuk tongkat gembala. Ya, ini penjelasannya seperti ini. Jadi haleluya, kata halelu tadi ya, itu menunjuk kepada Yahweh atau YHWH. Kalau halelu berasal dari dua huruf, yaitu ini tadi. He yang tadi angkat tangan, itu huruf he pada awalnya adalah gambar seorang laki-laki dengan tangan ke atas melihat ke arah suatu penglihatan yang menakjubkan. Dan lamed, ini huruf lamed pada mulanya gambar sebuah tongkat gembala. Tongkat dipakai sang gembala untuk menggerakkan kawanan binatang di suatu arah. Jadi haleluya ini penggabungan dua huruf, he dan lamed, itu berarti melihat ke arah. Jadi haleluya itu adalah melihat ke arah.
Jadi haleluya berarti melihat ke arah Tuhan. Yah kan? Yah Yahweh atau Tuhan Israel atau Tuhan kita juga. Jadi kalau dibilang haleluya berarti melihat ke arah Tuhan. Makanya kalau di depan ini sedang diteriakin haleluya, harusnya jawab haleluya. Berarti kita sedang melihat ke arah Tuhan. Berarti yang tidak menjawab haleluya berarti dia sedang tidak melihat ke arah Tuhan. Dia sedang melihat dirinya sendiri. Atau mungkin dia sedang melihat masalahnya. Atau mungkin dia sedang melihat yang lain. Nah, kalau yang mengatakan haleluya berarti dia sedang melihat ke arah, nggak ada suaranya kan? Sedang melamun semua jemaat di sini. Sekali lagi, kalau mengatakan haleluya berarti dia sedang melihat ke arah haleluya. Haleluya. Saudaraku sekalian, belajar untuk semangat kepada Tuhan. Saya mau ingatkan ya, ibadah itu bukan hanya tempat pelarian diri ke sini. Ibadah itu bukan hanya sekedar untuk keluar dari rumah. Ibadah itu bukan hanya sekedar tradisi. Terlihat kok. Kalau hanya sekedar tradisi, hanya sekedar keluar dari rumah, di sini itu duduk lemes, tidak perhatian terhadap firman Tuhan, ngantuk, itu aja kerjanya. Nanti pulang-pulang ditanya firman Tuhan tadi apa? Apa ya? Nantilah. Saya tanya dulu sama Roh Kudus lah. Bagaimana Roh Kudus menggerakkan. Tapi ketika di sini sama sekali tidak ada perhatian terhadap firman Tuhan. Hamba Tuhan di depan ini pun teriak-teriak, nggak ada respon. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada berapa orang di sini? Puji Tuhan. Saudaraku sekalian, coba perhatikan. Berapa kali kita gereja? Berapa kali kita ke gereja-gereja GPI yang lain? Kemarin kita pernah gereja di VIP. Coba lihat bagaimana semangatnya mereka. Terakhir kita kemarin gereja di Lipo Cikarang. Bagaimana semangat mereka? Gereja wisata kemana? Jangan hanya bangga dengan nama kita gereja wisata, tapi kita semua tidak ada hati untuk ibadah. Tidak ada perhatian untuk ibadah. Ibadah hanya sekedar tradisi, tapi tidak menikmati setiap ibadah itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sebenarnya pengkhotbah itu juga semangat kalau ada respon dari jemaat, saudara sekalian. Dan dikatakan itu yang cinta firman Tuhan berarti sama aja dia mencintai Tuhan. Tanda-tanda orang yang cinta firman Tuhan, dia peduli dan perhatian terhadap firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mengatakan kita cinta firman Tuhan, kita cinta Tuhan, tapi ketika penyampaian firman Tuhan kita ngantuk-ngantuk, kita tidak perhatian, muka kita sembah, ya. Tapi ketika kita keluar semangatnya luar biasa. Ketika kita keluar dari gereja, begitu segarnya muka kita. Pas dengar firman, sembab semua mukanya, matanya semua loyo. Bagaimana mengatakan cinta Tuhan? Haleluya. Jadi haleluya itu berarti apa? Melihat ke arah Tuhan. Kalau saudara sedang merespon saya mengatakan haleluya, berarti saudara sedang melihat ke arah Tuhan. Ya. Tapi ketika dari depan ini teriak-teriak kita mengatakan haleluya, lalu jemaatnya tidak perhatian, tidak peduli, berarti saudara tidak sedang melihat ke arah Tuhan. Saudara sedang melihat masalah saudara. Saudara sedang melihat ke diri saudara. Saudara sedang tidak peduli kepada Tuhan. Saya harus keras menyampaikan ini, karena saya coba membandingkan kita di sini dengan gereja-gereja GPI yang lain. Mereka begitu semangat untuk beribadah. Mereka begitu semangat untuk bernyanyi. Mereka begitu semangat untuk berdoa. Kita berapa minggu yang lalu, bulan yang lalu, saya melayani di GPI Bukit Zaitun. Begitu mereka semangat luar biasa. Kemarin kita KKR, bagaimana mereka semangat luar biasa. Dan banyak gereja-gereja GPI yang saya melayani, mereka begitu semangat. GPI gereja wisata. Semakin hari saya lihat, semakin merosot semangatnya. Ya. Saya ingatkan kita semua, jangan sampai Tuhan
yang suruh kalian, ayo semangat. Bahaya itu kalau sampai Tuhan yang bicara. Ya. Ayo saudara-saudara sekalian, hari ini kita bicara haleluya. Minimal haleluya ini paham. Jangan cuek terhadap firman Tuhan. Jangan cuek. Nanti kalau saudara-saudara dicuekin oleh Tuhan, begitu malahnya hidup saudara. Jadi ketika memberitakan firman Tuhan, pedulilah terhadap firman Tuhan. Perhatian, fokus terhadap firman Tuhan. Jangan cuek seperti nggak butuh dengan firman Tuhan. Yang mau kemana juga saudara pergi, mau kemana juga saudara ibadah, ya firman Tuhan itulah inti daripada ibadah itu. Haleluya. Haleluya. Bapak ada suara. Apa begini terus, dimarahin terus setiap minggu baru jauh haleluya? Haleluya. Haleluya. Haleluya berarti melihat ke arah Tuhan. Jadi implikasi kata haleluya bagi umat Tuhan hari ini adalah haleluya tidak diucapkan karena lata. Nah, coba lihat anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, mereka itu hanya lata mengatakan haleluya. Tiba-tiba ketemu sesama Kristen, haleluya, tapi dia tidak paham haleluya. Jadi bukan hanya diucapkan karena lata. Atau misalnya dia ada masalah, apa-apa jatuh dari tangan, oh haleluya. Atau tiba-tiba dia dapat duit, oh haleluya. Kan? Lata. Ingat, haleluya adalah melihat ke arah Tuhan. Ketika engkau sudah mengatakan haleluya, berarti engkau sedang melihat ke arah Tuhan. Bagaimana melihat ke arah Tuhan? Nah, setiap pengalaman hidup atas izin daripada Allah. Pengalaman hidup kita, apapun yang kita alami, mau susah, mau senang, itu semua adalah karena izin daripada Allah. Nah, orang yang tidak sadar dengan ini, anak-anak Tuhan yang tidak menyadari ini, ketika dia sedang beruntung, maka dia mengatakan ini semua karena Tuhan. Tapi karena ketika dia dalam kesulitan, dia menganggap Tuhan tidak berpihak kepadanya. Tapi kata haleluya, kita melihat ke arah Tuhan. Setiap pengalaman hidup kita, percayalah, itu semua karena izin daripada Allah. Mau susah, mau senang, semua karena seizin Allah. Jangan hanya karena senang aja mengatakan itu karena Tuhan. Ketika engkau susah, engkau berpikir Tuhan tidak peduli dengan saya. Haleluya, melihat ke arah Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, percayalah itu semua seizin daripada Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Coba garis bawahi. Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Artinya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang mengasihi Dia. Ini ya, coba perhatikan itu kata-kata mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu tidak hanya menunjuk kepada keberuntungan. Kebaikan itu tidak menunjuk kepada kesenangan. Tapi kebaikan itu yang dimaksud di sini adalah kebaikan apapun rencana Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Mau susah, nanti kalau kita sedang mengalami kesusahan, itu kebaikan menurut Tuhan. Kenapa? Tuhan izinkan kesusahan itu supaya kenapa? Supaya kita bergantung kepadanya. Tuhan mengizinkan kesenangan supaya juga kita mengingat kepadanya. Jadi kata-kata kebaikan di sini bukan dalam arti hanya menunjuk kepada keberuntungan, tapi kebaikan di sini adalah segala sesuatu yang kita alami, yang kita terima, itu semua adalah kebaikan daripada Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang menganggap ketika kesulitan yang terjadi, dia menganggap apakah Tuhan ini masih ada apa enggak?
Tapi ketika dia sedang mendapat suatu keberuntungan, ketika dia mendapat sesuatu yang baik-baik, yang enak-enak, dia mengatakan, Tuhanku baik, Tuhanku dahsyat. Tapi hanya sebatas itu, Tuhanku baik, Tuhanku dahsyat. Tapi dia tidak mau berkorban untuk Tuhan. Ya, saudaraku sekalian. Jadi segala sesuatu yang terjadi, makanya dikatakan tadi, haleluya itu tidak hanya diucapkan secara lantang. Tapi ingat, haleluya itu adalah melihat ke arah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ya, itulah semua karena seizin daripada Tuhan. Kemudian apa lagi makna melihat ke arah Tuhan? Setiap orang yang percaya harus punya prinsip. Tidak ada tempat bagi kuasa lain selain Allah dalam hidupku. Setiap orang percaya harus punya prinsip. Punya prinsip maksudnya apa? Tidak ada lagi tempat bagi kuasa lain. Tidak ada tempat bagi Tuhan-Tuhan lain. Tidak ada tempat bagi ilah-ilah lain dalam hidupnya. Apapun yang terjadi dalam hidupnya harus kembalikan kepada Tuhan. Harus percaya itu semua karena Tuhan. Ya. Tidak ada tempat bagi kuasa lain selain Allah dalam hidupnya. Nah, saudaraku sekalian, apakah kita masih ada dalam prinsip ini? Kita di sini semua bukan orang hebat, kita di sini semua bukan orang-orang kaya, kita di sini bukan orang banyak uang. Artinya bahwa kemungkinan menghadapi kesulitan-kesulitan itu sangat ada. Nah, ketika kita mengalami suatu kesulitan atau kesusahan itu, apakah tidak ada tempat bagi kuasa lain selain daripada Allah dalam hidup kita? Atau ketika kita menghadapi suatu kesulitan, kita membuka tempat bagi kuasa lain dalam hidup kita? Nah, ini yang mesti di sini. Haleluya. Haleluya menunjuk kepada Allah, melihat ke arah Allah. Jadi saudara sekalian, kita beruntung di gereja Pentakosta ini. Ya. Haleluya itu merupakan suatu slogan kita. Haleluya, haleluya. Ya, makanya jujur, sekarang saya bangga, ternyata dulu saya berpikir mengatakan haleluya yang seperti dari sini ngomong, dari belakang dijawab haleluya, ini kayak konvensional banget ya, terlalu kampungan banget ya. Tapi ternyata saya mempelajari ini, oh iya, ternyata mengatakan haleluya itu berarti kita sedang melihat ke arah Tuhan. Kita sedang melihat ke arah Allah. Bagaimana melihat ke arah Allah? Setiap pengalaman hidup harus atas izin Allah. Kemudian setiap orang percaya tidak boleh ada tempat ilah-ilah lain dalam hidupnya. Dalam hidupnya hanya ada tempat bagi Allah kita, Yahweh, Allah Israel, Allah kita juga. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian, yang ketiga, setiap orang percaya tahu bahwa Tuhan penentu hidupnya. Saudara yakin Tuhan penentu hidup kita? Haleluya. Siapa yang yakin? Angkat tangan. Wow. Kalau yakin Tuhan penentu hidup kita, maka taruhkanlah hatimu, taruhkanlah hidupmu, taruhkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Sekali lagi, jangan malas-malasan untuk ibadah. Sekali lagi, jangan cuek dengan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, nanti ada saatnya tidak ada lagi pemberitaan firman Tuhan. Semua nanti Alkitab itu tidak ada lagi. Nanti orang-orang itu akan menyeberangi menyeberangi laut dari ujung ke ujung, berhari-hari, berbulan-bulan mencari firman Tuhan, mereka tidak menemukan. Ada nanti saatnya itu. Makanya sekarang ketika ada waktu kita mendengar firman Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Ketika ada waktunya kita membaca firman Tuhan, Alkitab masih di mana-mana ada, bacalah firman Tuhan. Jangan cuek. Kemarin di KKR saya menyampaikan firman Tuhan tentang akhir zaman. Saya nggak tahu saudara-saudara paham apa enggak. Tapi puji Tuhan, banyak sidang-sidang lain yang begitu penasaran dengan firman Tuhan ini. Banyak jemaat-jemaat dari sidang-sidang lain menghubungi saya. Mereka haus
Mereka mau pengajaran seperti itu. Saya berharap kita di sini harusnya lebih haus daripada mereka. Ya. Ingat, saya menyampaikan kemarin, ya, kalau kita menarik garis lurus peta Israel, di atasnya itu ada ada bangsa-bangsa nanti yang akan berkolaborasi dengan utara, itu bangsa-bangsa dari utara. Ya. Dan ada nanti bangsa-bangsa yang akan mensuplai, yang akan menggerakkan gerakan-gerakan Hizbullah, gerakan-gerakan Hamas seperti Iran, Turki, apalagi Rusia, Turki itu di atas. Nanti kalau itu berkolaborasi mendukung bangsa-bangsa dari utara, terjadi perang dunia ketiga. Itu perang yang sangat luar biasa, dahsyat. Lalu Iran yang menggerakkan nanti gerakan Hizbullah dari Suriah, yang akan menggerakkan gerakan-gerakan Hamas dari Palestina. Dan itu sudah terjadi sekarang. Saudara tahu? Sekarang sedang terjadi perang antara Iran dengan Israel. Penggenapan firman Tuhan, hati-hati. Kalau itu terjadi, berarti itu perang dunia terakhir akan terjadi, segera terjadi. Ya. Saudara jangan cuek dengan firman Tuhan. Saudara harus peduli dengan firman Tuhan. Tadi saya katakan, ketika nanti waktunya tidak ada lagi pemberitaan firman Tuhan, dilarang di mana-mana. Nanti orang menyeberangi laut dari ujung ke ujung, tidak ketemu juga. Kalau menyeberangi dari ujung ke ujung, bayangkan itu berhari-hari, berbulan-bulan, berapa biaya mereka keluarkan, tapi mereka tidak mendapatkan. Sekarang ini kita begitu bebas beribadah, kita begitu bebas berdoa, kita begitu bebas membaca firman Tuhan. Kenapa kita tidak melakukan itu? Kapan saudara tergerak? Kapan saudara menggerakkan rohani saudara? Kapan bangkit dari keterpurukan? Bangkitlah sekarang. Tidak ada waktu lagi bagi kita untuk berleha-leha. Tidak ada waktu bagi kita lagi untuk santai-santai. Iran sekarang sedang berperang dengan Israel. Ya. Israel menyerang Iran. Sebelumnya Iran juga menyerang Israel. Ya. Itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman semua hampir digenapi. Kenapa kita masih santai-santai? Setiap orang percaya tahu bahwa Tuhan penentu arah hidupnya. Kalau kita tahu bahwa Tuhan penentu arah hidup kita, makanya kita pasti akan menaruhkan hati, pikiran, perhatian kita kepada Tuhan. Tapi kalau kita hanya Kristen KTP, kalau kita hanya Kristen yang asal-asalan, maka bagi kita juga pemberitaan firman Tuhan itu ya udahlah, wawa mana ya ada penada, akagir sebenarnya wabuhui, ya kan? Ngomong aja di situ. Tadi kalau capek berhenti sendiri. Kalau saudara di pihak itu, maka ingat, jangan sampai saudara nanti menjadi korban yang tidak terangkat pada saat pengangkatan, ya. Yang diangkat pada saat pengangkatan adalah hanya mereka-mereka yang mati dalam Kristus dan yang hidup masih imannya dalam Kristus. Masih iman dalam Kristus, perhatikan. Iman dalam Kristus bukan dalam arti kita jadi orang Kristen, bukan. Iman dalam Kristus adalah dia hidup dan melakukan semua kehendak Kristus. Itu disebut dengan iman dalam Kristus. Nah, kalau hanya mengatakan aku orang Kristen, tapi dia tidak melakukan firman Tuhan, dia tidak fokus pada firman Tuhan, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, dia hanya ibadah karena tradisi, maka percayalah, saya ragu, jangan-jangan nanti saudara tidak ikut terangkat. Dan kalau saudara tidak ikut terangkat, ya perhatikan, nanti saudara akan ikut dalam penganiayaan itu. Ya, kalau saudara kuat sih oke lah, bisa. Tapi apa iya saudara mampu menghadapi nanti aniaya-aniaya daripada antikris itu? Ya, kalau saudara tidak mau ikut dalam penganiayaan itu, maka sekarang lihatlah ke arah Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan itu. Ulangan pasal 29 ayat 5 dikatakan, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Kenapa? Karena Tuhan yang menentukan arah hidup mereka.
40 tahun lamanya aku, Tuhan, memimpin kamu, yaitu bangsa Israel, berjalan melalui padang gurun. Dia katakan, pakaianmu tidak akan menjadi rusak. 40 tahun loh. Pakaiannya tidak rusak di tubuhnya. Dan kasut-kasut mereka tidak menjadi rusak di kakimu. Bayangkan, bajunya, kasut di kakinya tidak rusak selama 40 tahun. Kenapa? Karena Tuhan yang menentukan arah kehidupan mereka. 40 tahun, mana ada baju tidak rusak selama 40 tahun. Tapi di firman Tuhan yang mengatakan. Artinya apa? Kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, jangankan hidup kita, baju aja, pakaian aja tidak akan rusak. Apalagi hidup kita, Tuhan pasti akan jaga. Haleluya. Tuhan akan jaga kehidupan kita ketika kita menyerahkan hidup kita untuk dituntun oleh Tuhan, untuk dipimpin oleh Tuhan. Baju, pakaian mereka tidak rusak, kasut di kaki mereka tidak rusak. 40 tahun lama. Itu kenapa? Karena Tuhan. Makanya saudaraku sekalian, ayo, jangan terlalu pikirinlah hal-hal yang duniawi ini. Bolehlah kita pikir hal duniawi sebagai kebutuhan jasmani kita. Tetapi ingat, bukan itu yang terutama. Nah, kita ini hanya muter-muter aja di situ. Muter-muter aja melihat hal yang duniawi. Padahal firman Tuhan juga bertubi-tubi disampaikan di sini, ya lewat begitu aja. Tidak dipraktekkan dalam kehidupan. Marilah jadi anak-anak Tuhan yang bangkit. Haleluya. Jadi anak-anak Tuhan yang bangkit. Jadi anak-anak Tuhan yang semangat. Jadi anak-anak Tuhan yang rohaninya bertumbuh. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang kerdil imannya, kerdil rohaninya. Engkau tidak mendapat apa-apa. Izinkanlah hidupmu dituntun, dipimpin oleh Allah. Izinkanlah hidupmu ditentukan arah hidupmu oleh Tuhan. Seperti bangsa Israel, pakaian di tubuhnya, kasut di kakinya tidak rusak selama 40 tahun. Kenapa? Karena Tuhan memimpin mereka. Kita juga pasti akan mengalami hal yang sama. Ketika kita mengizinkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, ketika kita mengizinkan arah hidup kita dituntun oleh Tuhan. Makanya janganlah pakai kekuatan logika, tapi izinkanlah Tuhan itu berkarya dalam hidup. Ya. Jadi haleluya adalah aku mengarahkan hati dan pandanganku hanya kepada Tuhan. Kita baca sama-sama warna hijaunya. 1, 2, 3. Aku mengarahkan hati dan pandanganku hanya kepada Tuhan. Haleluya. Jadi saudara mengatakan haleluya, berarti saudara sedang mengarahkan hati dan pandangan hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, apa itu artinya haleluya? Tadi sudah jelaskan yang pertama. Sekarang yang kedua, haleluya artinya adalah bersyukur dalam penderitaan karena Kristus. Jadi bersyukur itu bukan hanya ketika kita sedang bahagia, ketika kita senang, tapi bersyukur adalah yang dimaksud di sini dalam penderitaan karena Kristus. Kita baca sama-sama. Lihat layar monitor. 1, 2, 3. Kolose 1:24. 1, 2, 3. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Kolose pasal 4, 10 dan 18. 1, 2, 3. Salam kepada kamu dari Aristarchus, temanku sepenjara, dan dari Markus. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Ini surat ditulis oleh Paulus dari mana? Dari dalam penjara. Ini surat ditulis oleh Paulus dari dalam penjara. Tahu nggak saudaraku? Penjara Romawi itu
lebih parah dan lebih seram daripada penjara yang sekarang ini, apalagi penjara di Indonesia. Penjara di Indonesia mah ada yang ber-AC, ada yang punya tempat tidur spring bed yang bagus, punya TV, punya sofa. Itu beda. Penjara di Romawi itu yang dialami oleh Paulus, itu adalah penjara yang sangat seram, mengerikan. Tahu nggak? Paulus waktu di penjara, ini tangannya ini dirantai dengan model begini, dengan model X. Dirantai dengan tangan begini, lalu kakinya juga dirantai, diikat dengan rantai, dan setelah dirantai, ini disatukan tangannya dengan kakinya. Jadi dia berdiri seperti ini. Paulus waktu di penjara. Jadi dia tidak bisa berdiri dengan tegak. Bayangkan saudara sekalian, kita begini aja berapa menit pegal enggak? Apalagi yang punya asam urat, apalagi yang punya kolesterol. Pegal kan begini. Ini begini saudara sekalian. Kalau dia berdiri, tidak bisa berdiri dengan tegak. Kalau dia tidur, dia tidak bisa tidur dengan lurus atau dengan lega. Dia tidur dengan kemiringan yang begitu luar biasa. Ada istilahnya itu kayak tidur pistol. Mana pistol itu ya? Atau tidur udang. Nah, tidur udang itu kayak bongkok begini. Nah, kemudian penjara Romawi itu bukan seperti kita di sini, di Indonesia ini. Penjaranya di dalam gedung. Enggak. Penjara di Romawi itu adalah di bawah tanah. Jadi dia di dalam kegelapan, tidak ada cahaya, tidak ada terang. Nah, coba bayangkan kalau saudara di posisi itu. Tangan dirantai dengan model X, kemudian kaki juga dirantai, diikat, kemudian disatukan tangan dan kaki. Enggak begitu disatukan sih, tapi didekatin, dirapatin. Jadi dia tidak bisa berdiri tegak, dia juga tidak bisa tidur dengan leluasa. Jadi tidurnya tidur udang dengan kemiringan yang luar biasa. Itu pasti badannya pegal sekali. Badannya pegal, pasti badannya sakit. Lalu tidak ada lagi cahaya gelap. Gimana itu? Di dalam tanah, gelap, tangan dirantai, kaki dirantai dalam bentuk udang, ya tidak bisa berdiri tegak. Lalu dia mengatakan apa? Dia mengatakan seperti ini. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ketika Paulus dalam penderitaan di penjara, dia tidak mengatakan aku susah, dia tidak mengatakan aku sakit, dia tidak mengatakan aku nggak bisa tidur, dia tidak mengatakan aku dalam kegelapan. Enggak. Dia mengatakan apa? Aku boleh menderita karena kamu. Sekarang aku apa? Sekarang aku bersukacita. Aduh, luar biasa. Ini lagi dalam kesusahan, lagi dalam penjara. Dia mengatakan, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Jadi saudaraku sekalian, apa penderitaan yang kita alami saat ini? Ya, mungkin sekarang ini penderitaan kita agak sedikit diganggu kalau ibadah. Mungkin penderitaan saat ini, kalau kita jadi orang Kristen mungkin nggak dianggap. Kalau kita orang Kristen minoritas, mungkin kita tidak begitu beruntung dalam hidup sosial kita. Hanya itu penderitaan kita. Tapi Rasul Paulus mengatakan, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Bukan mengatakan aku bersukacita karena aku mendapat keuntungan, aku bahagia, aku senang, enggak. Karena menderita karena kamu. Itu dalam penjara loh. Bukan penjara, dalam penjara dia sedang duduk-duduk santai atau di sofa atau sedang nonton TV. Enggak. Di dalam penjara lagi dirantai. Mau tidur nggak bisa, mau berdiri nggak bisa, mau jalan nggak bisa. Di dalam tanah lagi, gelap, nggak ada cahaya. Tapi dia mengatakan, aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Haleluya. Haleluya. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, itu jemaat. Lalu dia mengatakan pada ayat 10, salam kepada kamu dari Aristarchus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas.
tentang dia, kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila ia datang kepadamu. 18. Salam daripada aku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri, ingatlah akan belengguku. Apa dia katakan? Kasih karunia menyertai kamu. Dia menulis surat itu ke Kolose. Dia menulis surat itu. Apa dia katakan? Kasih karunia menyertai kamu. Apa iya ada kita di sini ketika kita sedang menderita, ketika kita sedang susah? Ya, misalnya nggak ada beras di dapur, nggak punya duit, ya, lagi susah hidupnya. Apa ya kita mengatakan kepada orang lain, kasih karunia menyertai kamu? Ya mungkin ada sih yang mengatakan itu, tapi rata-rata mengatakan, saya aja lagi susah, ngomong kasih karunia dulu. Saya aja lagi nggak ada beras di dapur, ngomong kasih karunia. Nanti dulu deh kasih karunia. Itu hanya sebatas kebutuhan jasmani. Paulus sedang tersiksa dalam penjara, tapi dia mengatakan kasih karunia menyertai kamu. Haleluya. Nah ini tadi maknanya. Haleluya itulah bersyukur dalam penderitaan karena Kristus. Ya. Jadi saudaraku sekalian, surat ini tulisan Paulus dari penjara dalam siksaan yang tidak nyaman. Tadi saya katakan dalam siksaan yang tidak nyaman ya. Di penjara Romawi serem. Paulus diikat dengan tangan menyilang, diikat rantai. Kakinya diikat juga dengan rantai. Lalu rantai kaki dan tangan dirapatin sehingga tidak bisa berdiri bebas dan hanya bisa tidur melengkung dalam kemiringan yang luar biasa. Tidak bisa dapat cahaya karena penjaranya di bawah tanah. Lalu dia tulis surat ke Kolose. Kami mengucap syukur. Dia nggak bilang susahnya hidupku. Adakah kita ketika dalam kesusahan kita mengatakan aku mengucap syukur? Haleluya. Atau yang kita ngomongin susah, aku lagi susah, aku lagi sulit, aku lagi sakit, aku lagi begini, aku lagi begitu. Belajar dari Rasul Paulus. Di dalam penjara dia mengatakan, kami mengucap syukur, kasih karunia menyertai kami. Dia nggak bilang susahnya hidupku. Ya saudara sekalian, yang Paulus buat adalah haleluya, menggagungkan Tuhan, sampai dia perintahkan bermazmurlah dan memuji Tuhanlah. Luar biasa. Ketika dalam kesusahan dia mengatakan bermazmurlah dan memuji Tuhan. Ini baru namanya bersyukur yang luar biasa. Jadi bersyukur itu tidak hanya menunjuk kepada apa yang kita alami. Nah ini. Ya. Jadi cara Paulus bersyukur mengatakan apa yang Tuhan buat dalam hidupnya, bukan apa kebahagiaannya dialami. Itu bersyukur yang sebenarnya. Ya. Mengatakan apa yang dialami, contohnya, saya bersyukur karena saya sehat. Kan rata-rata kita begitu kan, bersyukur pada hari ini saya diberikan kesehatan oleh Tuhan. Bersyukur pada hari ini saya tambah umur. Bersyukur pada hari ini kami sehat-sehat aja, kami baik-baik saja. Tapi Paulus tidak mengutamakan itu. Paulus tidak mengutamakan itu, tapi dia mengatakan apa yang Tuhan buat dalam kehidupannya. Contohnya, saya bersyukur karena Tuhan menganugerahkanku kekuatan dan kesehatan di dalam penjara. Itu cara Rasul Paulus bersyukur. Saya bersyukur karena Tuhan menganugerahkanku kekuatan dan kesehatan dalam penjara. Nah, ini baru bersyukur yang benar. Dia sebutkan apa yang Tuhan buat dalam hidupnya. Nah, harusnya juga kita seperti itu. Ketika kita bersyukur tidak hanya fokus kepada apa yang menguntungkan diri kita, apa yang kita alami, tapi kita bersyukur, kita mengatakan apa yang Tuhan buat dalam hidupnya, dalam hidup kita. Seperti Rasul Paulus, saya bersyukur karena Tuhan menganugerahkanku kekuatan. Kita juga harus begitu. Saya bersyukur karena pada hari ini saya bisa mampu datang untuk beribadah. Saya bersyukur karena pada hari ini saya bisa mendapat kekuatan, bisa hidup dalam keadaan baik-baik saja. Kita harus menyebutkan apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya bersyukur kalau beruntung. Ketika kita tidak dapat apa-apa, ketika kita misalnya nggak ada suatu keberuntungan atau kebahagiaan, kita nggak berani bersyukur.
kita nggak berani bersaksi. Nah, saudara sekalian, belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus sudah memberikan kita pengajaran yang luar biasa. Dia sebutkan apa yang Tuhan buat dalam hidupnya. Saudara sekalian, perkataan haleluya ini ternyata sangat dalam artinya. Ketika ada dua tadi yang saya berikan artinya, definisinya, yang pertama adalah mengarah kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah bersyukur ketika kita sedang penderitaan. Mari saudaraku sekalian, jangan biarkan hidupmu ditindas oleh zaman ini. Jangan biarkan hidupmu ditindas oleh keadaan-keadaan dunia ini. Hendaklah dalam setiap keadaan pun belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan pujian buat Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Mari saudaraku sekalian, katakanlah haleluya kepada Tuhan. Setiap lagu-lagu kita mulai dari awal tadi banyak mana haleluya, haleluya, haleluya. Jangan alergi dengan kata-kata haleluya. Haleluya itu adalah memandang kepada Tuhan, mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Mari kata pujian ini, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Karena kerinduan hati kami ingin menyembah Tuhan. Karena kerinduan hati kami ingin bersekutu denganmu Tuhan. Karena kerinduan hati kami ingin ada relasi kami dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah memperkenankan kami Tuhan untuk bisa layak datang di hadapan Tuhan. Terima kasih atas pernyataan Tuhan bagi kami hari ini. Engkau telah membuka diri bagi kami Bapa lewat firman-Mu yang telah Engkau sampaikan bagi kami lewat hamba-Mu Tuhan, supaya kami selalu mengerahkan hati dan pandangan kami hanya tertuju saja kepada Tuhan. Kami terkadang Tuhan Yesus terbawa oleh arus dunia ini, dan bahkan kami sering membiarkan hidup kami dilindas oleh zaman ini Bapak, sehingga kami terkadang melemah di hadapan Tuhan. Terkadang kami Tuhan Yesus seperti menganggap Tuhan tidak ada di pihak kami. Tapi pada hari ini Tuhan Yesus, Engkau Tuhan Yesus mengingatkan kami, Engkau mendidik kami, mengajar kami, supaya kami boleh mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan saja. Mengizinkan, membiarkan hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Mengizinkan arah hidup kami dipimpin oleh-Mu Bapa. Sehingga seperti bangsa Israel, Engkau boleh memimpin mereka selama 40 tahun menuju kepada tanah perjanjian itu. Dan pakaian di tubuh mereka pun dan kasih di kaki mereka selama 40 tahun itu tidak sedikit pun rusak. Kenapa? Karena Engkau menjaga mereka, karena Engkau bersama dengan mereka. Kami percaya Tuhan, apa yang dialami oleh bangsa Israel, kami juga pasti akan mengalaminya ketika kami mengizinkan hidup kami, membiarkan hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Ajar kami Tuhan, didik kami Tuhan, agar kami mencintai firman, agar kami mencintai Allah, mencintai Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hidup erat intim dengan Tuhan. Kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami menyadari Tuhan, umat Tuhan pada umumnya mereka hanya menjadi pendengar, tapi tidak menjadi pelaku. Tapi saat ini kami mohonkan, mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku daripada firman itu, supaya kami tidak tertinggal Tuhan. Ketika pengangkatan itu tiba, kami tidak tertinggal, tetapi kami ikut diangkat bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu Bapa, supaya kami boleh menjadi bagian daripada orang-orang kudus-Mu Bapa, dan kami boleh terhindar daripada penganiayaan-penganiayaan daripada antikris selama 7 tahun. Tapi kami boleh diangkat, tubuh kami diganti dengan tubuh kemuliaan, dan kami nanti akan datang bersama dengan Engkau Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin di dalam kerajaan 1000 tahun itu. Tuhan tolong kami Bapa. Haleluya. Agar kiranya kami boleh bersyukur juga dalam setiap penderitaan yang kami alami. Kami boleh bersyukur dalam setiap keadaan yang boleh kami hadapi. Seperti Rasul Paulus ketika di dalam penjara, tangannya diikat, kakinya diikat dengan rantai. Dia boleh tidur dalam kemiringan yang sangat luar biasa. Dia tidak boleh bebas bergerak, tapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Itulah haleluya yang sejati. Ketika kami mengatakan haleluya, berarti kami siap menghadapi keadaan hidup ini di dalam Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Didikan Tuhan bagi kami hari ini sungguh luar biasa. Engkau membuka bagi kami rahasia firman yang menggerakkan kami, yang memberikan kami suatu motivasi agar kami tidak sedikit pun mundur daripada hadapan Tuhan, tidak selangkah pun mundur daripada hadapan Tuhan. Tapi kami boleh belajar maju dan maju terus dalam rohani, dalam iman kami kepada Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi akan bekerja sedalam apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Bapa di surga, berkatilah semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, mulai dari Asher sampai kepada pemerintah firman. Berkati Tuhan Yesus, agar semua pelayanan yang telah kami lakukan hari ini
Kami lakukan semuanya itu hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Jangan sedikit pun menjadi kebanggaan kami. Jangan sedikit pun menjadi kemuliaan kami Tuhan. Tapi kemuliaan Tuhan, kebanggaan Tuhan, keagungan Tuhan, itu saja yang kami lakukan hari ini. Terima kasih Bapak. Demikian juga Tuhan Yesus, seluruh jemaat yang telah hadir, mulai daripada orang-orang tua kami sampai kepada anak-anak kecil, Engkau berkati Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang tua kami, Engkau berkati Tuhan. Berikan kesehatan, berikan panjang umur, jauhkan dari berbagai penyakit Tuhan. Jika ada yang penyakit dalam tubuh orang tua kami saat ini, kami berdoa Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan angkat penyakit mereka, Tuhan pulihkan kesehatan mereka dengan sempurna Bapak. Dan seluruh jemaat yang hadir hari ini, Engkau berkati Bapak. Tidak ada satupun yang terluputkan daripada perhatian Tuhan. Tidak ada satupun yang terluputkan daripada pandangan Tuhan. Taruhkanlah mereka dalam hatimu, dalam pikiranmu Bapak. Hingga kami boleh pulang dari tempat ini dengan membawa berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami, anak-anak yang masih muda, remaja, anak-anak kecil, Engkau berkati Tuhan. Sertai pertumbuhan mereka, agar mereka boleh bertumbuh dengan sehat sempurna, baik jasmani terlebih yang rohani Tuhan. Pakai mereka sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Masa depan mereka suara di tangan Tuhan. Berkati mereka, berikan mereka pendidikan yang baik, pekerjaan yang terbaik, sampai pasangan hidup yang terbaik, sehingga mereka ini menjadi generasi penerus yang melayani Tuhan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, bahwa setiap anak Tuhan yang punya pergumulan, kami tidak tahu pergumulan mereka, tapi jika ada anak Tuhan yang punya pergumulan kecil maupun besar, maka kami berdoa Tuhan yang melawat mereka, Tuhan yang membuka jalan bagi mereka, dan hanyalah Engkau yang menjadi jalan keluar bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak Tuhan telah memberikan persembahan, berkati datang mereka Tuhan. Dan bagi yang belum memberikan persembahan Tuhan, yang belum bisa memberikan persembahan, kiranya Engkau tetap memberkati mereka, sebagaimana Engkau memberkati kami yang telah memberikan persembahan. Bukalah pintu berkat-Mu bagi mereka, sehingga pada masa yang akan datang mereka boleh memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai kepada pemimpin yang terendah. Engkau berkati Tuhan. Bila kiranya lewat kepemimpinan mereka, bangsa kami ini akan hidup tentram sentosa Tuhan, damai sejahtera Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan Yesus, kehadiran kami anak-anak Tuhan di negeri ini semoga boleh memberkati bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila doa kami yang jauh dari sempurna, kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara kita semua berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Haleluya. Dengarkan dan renungkanlah firman Tuhan dan lakukan dalam kehidupanmu, maka berkat ini akan sempurna dalam kehidupan. Mari terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Kita puja buat Tuhan, kumenang bersama Yesus Tuhan. Mari kita buat Tuhan, katakan haleluya buat Tuhan. Oh, kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang di dalam peperangan. Kumenang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya yang naik, haleluya yang naik, haleluya yang makin, haleluya yang makin.
Bapak Ibu? Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur hari ini untuk kemurahan Tuhan yang masih kita rasakan melalui peribadatan kita, melalui firman Tuhan juga. Kiranya firman yang sudah kita dengarkan menjadi firman yang menumbuhkan iman kita, menumbuhkan kehidupan kita bersama dengan Kristus. Ya, mari kita terus berhaleluya bagi hidup kita, karena haleluya itu kalau orang Pentakosta mengatakan bahwa itu bahasa surga. Hanya bahasa haleluya lah yang ada di surga, katanya begitu. Ya, enggak tahu entah bahasa apa di sana nanti. Ya, kita berusaha untuk ke sana. Ya. Nah, saya berdiri di hadapan Bapak Ibu saudaraku sekalian bukan mau menyampaikan pengumuman, karena sudah ada yang mengumumkan itu. Dan saya sudah meminta izin kepada si tukang pengumuman untuk mengambil sedikit waktu saja untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu, mungkin selama ini Bapak Ibu bertanya-tanya dalam hati bahwa rumahnya Pak Pendeta ini di mana sih sebenarnya? Ya, rumahnya di mana? Alamatnya di mana? Cuma tahunya Grand Residence saja gitu. Ya, jadi kami sekeluarga, supaya ada balancing atau keseimbangan di antara kita semua, dan supaya juga tidak bertanya-tanya bahwa kok cuma di rumah kita nih ibadah terus, ya, kok cuma di rumah Ibu Ina Harapan, rumahnya Pak Joy, dan muter-muter saja di situ. Ya, nah, oleh sebabnya supaya Bapak Ibu tidak bertanya-tanya terkait dengan hal tersebut, maka hari ini jam 5 sore saya mengundang kita semuanya untuk datang ke rumah kami untuk berdoa bersama, mendoakan rumah kami. Mendoakan rumah kami, bukan mau menempatin rumah ya, tapi mendoakan, ya, mendoakan rumah kami. Ya, saya mengundang jam 5 sore, ya, jam 5 sore Bapak Ibu saudaraku untuk datang berdoa bersama di rumah kami, dan kita bersama-sama, ya, kita bersama-sama untuk kita berdoa di rumah kami nantinya. Nah, untuk historikalnya nanti saya akan menceritakannya di rumah, ya. Saya akan menceritakan. Kalau saya cerita nanti di sini, di saat di sana nanti, ya, mari kita dengarkan untuk tuan rumah. Nah, nggak ada kan cerita saya kan? Nah, nanti saya cerita. Ini hanya sebatas undangan saja dulu bagi kita. Nah, yang dari BTR 7 lebih dekat kalau dari sana, lewat belakang saja. Ya, dari warteg Moka itu, tahu kan warteg Moka? Ah, itu masuk ke sana. Tinggal lurus saja nanti ketemu Grand Residence, ketemu Alfa Midi, belok kanan. Yang penting di depan Patimura, ya, di depan Patimura di situ. Ya. Nah, jadi yang penting intinya kami mengundang jemaat hamba Tuhan siapapun saja untuk datang ke rumah kami, mendoakan rumah kami, berdoa bersama di sana. Ya, bebas, di sana itu bebas, nggak ada hambatan. Ya, kita mau doa di teras juga aman. Ya, jadi itulah, undangan saja lah, undangan saja ya, undangan saja. Yang penting jangan bawa apa-apa, Bapak Ibu jangan bawa apa-apa. Tapi kalau yang ada di rumah ada bawa. Ya, yang penting jangan bawa apa-apa, yang di rumah bawa. Itu saya. Ya, jadi itu saja Bapak Ibu saudaraku sekalian. Nanti yang mau di share log, kami akan share log di grup. Saya rasa nggak perlu share log lah, ya. Nah, soalnya kami paling belakang sudah, perumahan paling terakhir, ya, perumahan paling terakhir. Kalau dari warteg Moka tadi, perumahan paling pertama. Nah, itu, ya. Jadi itu saja undangan dari kami. Nanti kalau istri saya yang paling cantik sedunia itu menampakkan, bisa, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima
menyampaikan firman Tuhan bagi kita, mengingatkan kita sekali lagi agar kita boleh terus untuk bergiat, untuk terus bersemangat dalam ibadah gitu ya, walaupun apapun yang terjadi, tapi kita harus tetap bersemangat di dalam rumah Tuhan lebih lagi gitu ya. Lalu saya mau membacakan untuk sebelumnya terima kasih juga untuk pelayan hari ini, untuk yang memainkan musik, WL Singer, LCD, kolektor, juga kamera, juga penerima tamu, Asher. Terima kasih atas pelayanannya hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati gitu ya. Lalu minggu depan minggu kedua di bulan Juni, tanggal 9 Juni 2024, kita ibadah seperti biasa jam 10 pagi di tempat ini. Lalu worship leader dilayani oleh saudara Rian, singer dilayani oleh saudara Dasman dan Joy. Lalu Asher dilayani kembali keluarga guru BGA. Lalu Infokus saudara Ray, kolektornya Devan. Lalu firman Tuhan dilayani oleh pendeta PR Harefa. Lalu musik dilayani oleh saudara Dedi. Lalu doa persembahannya oleh Bapak Guru BGA. Nanti doa penyerahan akan dilayani oleh Bapak Pimpinan Jemaat. Lalu di sana keterangannya adalah testimoni Sunday. Jadi silakan dipersiapkan untuk kesaksian, pujian dari youth misalnya, atau dari kaum wanita, atau bapak-bapak, terserah silakan gitu. Tapi kita sama-sama mau memberikan kesaksiannya. Oke, lalu kita juga mendapatkan undangan untuk KKR Kom Ibu untuk sektor 8. Itu ya, sektor 8 KKR Kom Ibu minggu depan jam 2 siang di GPI Lipo Cikarang. Nanti pembicara dilayani oleh Guru Besi Rega. Lalu vokal grup dari Lipo Cikarang dan GPI Kecil. Oh, kita enggak. Oke, itu undangannya. Lalu kemarin kayaknya juga ada undangan ini juga ya buat youth-nya ya? Iya, youth juga diundang juga, KKR yang sama sektor 8 juga ya? Oh, Jabodetabek untuk youth-nya juga minggu depan tanggal 9 juga, jam 2 siang juga. Jadi kita punya acaranya di mana? Ada makanan, ada makanan. Apa nasi kuning basket? Ya. Di mana lokasinya? Di GPI dan kota wisata. Di kota wisata. Oke, jadi yang ibu-ibunya ke Lipo Cikarang, yang anak mudanya ke kota wisata, dapat undangan. Gitu ya. Lalu seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak PN Harefa bahwa Bapak Ibu diundang ke rumah kami pada sore ini jam 5 sore untuk ke rumah kami untuk sama-sama mendoakan dan memberkati rumah kami sebagai ibadah ucapan syukur. Itu aja. Oh ya, lalu tengah minggu, ibadah tengah minggu hari Jumat jam 7:30 malam di tempat ini. Lalu latihan hari Sabtu di tempat ini, nanti disepakati silakan lagunya dikirimkan paling lambat hari Jumat, bukan jam 12 malam. Kalau udah jam 12 malam masuknya udah hari Sabtu berarti hitungannya gitu ya. Jadi itu aja. Ada lagi beritanya? Nanti Sherlock aja orang di rumah ya. Oke. Nanti akan di Sherlock, mungkin Bapak Ibu yang belum tahu. Wajib semua datang, wajib semua. Ya, wajib katanya datang. Oke. Baik. Kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, sampai kita kembali. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan segera bersalaman dengan hamba-hamba Tuhan, dengan saudara kita semuanya, dan kita juga akan memberikan persembahan. Kita akan angkat pujian bagi Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia.
Raja Maha Besar, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, datang menyembah Dia. Pencipta dunia ini yang bertumbuh-tumbuh, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatanku, Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang bertumbuh-tumbuh, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur pada